terbukti manusia bisa hidup tanpa jantung. Kok bisa? Ayo kita lihat. Jantung adalah sebuah organ yang punya peranan penting dalam tubuh. Kerusakan jantung akibat penyakit ataupun trauma dapat berakibat fatal. Namun kini dengan perkembangan teknologi, sejumlah ilmuwan di Amerika dapat menjungkir balikan semua logika itu. Bahkan kini telah ada manusia pertama di dunia yang mampu hidup tanpa jantung. This patient, Craig Lewis, was going to die in the next 12 to 24 hours. This is what we've got to do. Encountered a gravely ill patient named Craig Lewis, and his heart could no longer sustain life. This has kept Mr. Craig Lewis, a 55-year-old man with cardiac amyloidosis who had his heart removed and replaced by these two pumps, alive now for 12 days. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Beruntungs, Berita Untungs. Hari ini kita akan bahas kisah luar biasa tentang manusia yang bisa hidup tanpa jantung. Bagaimana mungkin seorang dapat bertahan hidup tanpa organ vital ini? Ayo kita telusuri bersama. Jantung adalah sebuah organ yang punya peranan penting dalam tubuh. Kerusakan jantung akibat penyakit ataupun trauma dapat berakibat fatal. Namun kini dengan perkembangan teknologi, sejumlah ilmuwan di Amerika dapat menjungkir balikan semua logika itu. Bahkan kini telah ada manusia pertama di dunia yang mampu hidup tanpa jantung. Pada tahun 2011, Craig Lewis, seorang pria berusia 55 tahun asal Amerika Serikat ini didiagnosis menderita amyloidosis, sebuah penyakit autoimun langka yang menyebabkan penumpukan protein abnormal di dalam tubuhnya. Kondisi ini mengakibatkan gagal jantung, ginjal, dan hati, dengan prognosis hanya 12 jam untuk bertahan hidup. Gagal jantung yang dialami Lewis sendiri tak muncul tiba-tiba. Kondisi itu dipicu oleh penyakit autoimun langka, amyloidosis, yang diidap Lewis pada 2011 lalu. The first artificial heart transplant in the state. It's lighter than a normal heart, made of polyurethane. And ada dua dokter dari Texas Heart Institute, Dr. Billy Cohen dan juga Dr. Bud Frazier, yang mengembangkan perangkat revolusioner bernama Continuous Flow Pump. Alat ini dirancang untuk menggantikan fungsi jantung dengan memompa darah secara kontinu tanpa menghasilkan denyut nadi. Smaller, they're much more robust. And they work really beautifully to support a weak left heart, but no one had ever used one to replace a heart or used two of them to replace both sides of the heart. So we realized there was going to be some arts and crafts involved. We would actually take the Dacron, put it over the form, and then wrap it in fiberglass tape and silicone. And originally we were using stuff from Home Depot, you know, tile caulk from the bathroom department and drywall tape. And the beauty of these continuous flow pumps, there's really two things: the obvious size, but they don't wear out. We haven't had one to wear out, so they behave like the natural heart, which is one of the reasons why, to me, this is the only hope long term for a really totally implantable artificial heart. Kedua dokter itu telah menciptakan perangkat tersebut sebelumnya dan telah mengujinya pada sekitar 50 anak sapi. Mereka mengangkat jantung anak-anak sapi tersebut dan menggantinya dengan alat tersebut. Hasilnya, anak-anak sapi itu dapat menjalankan fungsi sehari-hari mereka tanpa jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh mereka. This patient, Craig Lewis, was going to die in the next 12 to 24 hours. This is what we've got to do. Dengan persetujuan istri Craig, tim medis melakukan operasi pengangkatan jantungnya dan menggantinya dengan perangkat Continuous Flow Pump ini. Alat itu bekerja dengan memasuk aliran darah secara terus-menerus ke seluruh tubuh menggunakan bilah untuk menggerakkannya. Sebelum alat tersebut dipasang, Louis dipasangi mesin dialisis, mesin pernafasan dan juga pompa darah eksternal. Linda pun terkejut ketika mencoba untuk mendengar denyut nadi suaminya.
Saya mencoba mendengarkan dan terdengar dengungan yang sangat menakjubkan. Dia tidak memiliki denyut nadi, kata Linda istrinya. Setelah operasi, Craig hidup tanpa jantung selama sekitar 1 bulan. Perangkat tersebut memastikan aliran darah tetap berjalan meskipun tanpa denyut nadi. The following day, he was completely stable. Did you talk to him after he woke up? Yeah. He was writing, he was working on his computer. I don't know. We've got some pictures of him. What we've done is shown that human physiology can be supported without a pulse. Sayangnya, kondisi organ lainnya memburuk dan Craig meninggal pada April 2011. Kasus Craig Louis ini membuka jalan bagi inovasi dalam bidang kardiologi. Perangkat continuous flow pump ini menjadi alternatif bagi pasien yang menunggu transplantasi jantung, memberikan harapan baru dalam dunia medis. Craig Louis menjadi manusia pertama yang bisa hidup tanpa jantung, dan pria asal Amerika Serikat itu bisa bertahan hidup sekitar 1 bulan tanpa jantung setelah divonis hanya memiliki waktu sisa selama 12 jam. Demikianlah kisah inspiratif tentang Craig Louis, manusia yang hidup tanpa jantung. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru tentang kemajuan medis dan ketangguhan manusia. Craig Louis menunjukkan bagaimana inovasi bidang medis bisa memberikan harapan bahwa dalam situasi yang tampaknya mustahil, perangkat continuous flow pump ini adalah bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan dapat melampaui batasan yang sebelumnya tak terbayangkan. Sebagai generasi muda, ini adalah panggilan bagi kita semua untuk terus mendukung dan meneruskan inovasi yang bermanfaat. Nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk umat manusia. Sebuah konsep yang mengatakan bahwa sebabnya manusia itu bisa hidup karena memiliki jantung barusan terbantahkan. Jadi yang lebih pasti bahwa setiap makhluk hidup itu bisa hidup karena diizinkan oleh Yang menciptakannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Berita Untung. Tetaplah berpikir kritis dan berbuat baik, karena kebaikan dan inovasi adalah wawasan terbaik untuk dunia dan untuk kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tulis di kolom komen kira-kira menurut pendapat kalian seperti apa, dan ada topik menarik apa yang perlu kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.